Ora apa-apa. Sebelumnya, selamat siang Bu Marita, selaku dosen saya di Mabel Manajemen 2022 di Administrasi Negara Publik Universitas Negeri Yogyakarta. Sebelumnya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan, nama saya Rasyid Dwi Kumarajadi. Saya dari Administrasi Publik 2021 dengan Mabel Manajemen. Saya mengikuti UAS ini dengan ketentuan Ibu Marita, yaitu melakukan recording berupa video menjelaskan, diupload di YouTube, dan jawaban akan dikirimkan di Google Classroom. Oke. Yang pertama, sebelumnya saya jelaskan pertama-tama perencanaan manajemen itu apa sih, gitu loh. Perencanaan manajemen atau planning merupakan salah satu fungsi sarana manajemen yang krusial karena berkaitan dengan tahapan awal atau menentukan keberhasilan menghadapi bisnis maupun tujuan lainnya suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua, terus apa sih manajemen perencanaan itu? Manajemen perencanaan adalah tahapan awal dari proses. Oleh sebab itu, kemampuan untuk melaksanakan perencanaan merupakan salah satu fungsi dan peran sekarang untuk sebuah orang yang melakukan sebagai manajer. Selanjutnya, menurut Amiruddin Denhami dalam Sadik DKK 2020 halaman 22, perencanaan diartikan sebagai suatu proses menetapkan tujuan dan sasaran, menentukan pilihan tindakan yang akan dilakukan, dan mengaji cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, pertanyaan kedua, mengapa sih dibutuhkan manajemen perencanaan? Kenapa gitu loh, ayo. Perencanaan manajemen itu karena di dalam perencanaannya adalah kebutuhan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti apa, what, siapa, who, kapan, when, di mana, where, mengapa, why, dan bagaimana, who. Dalam kaitannya dengan planning atau perencanaan, sebagai perencanaan tersebut disebut sebagai unsur-unsur perencanaan. Yang pertama, what, tindakan apa yang harus dikerjakan. Yang nomor dua, why, apa sebabnya tindakan dikerjakan. Yang nomor tiga, where, di mana tindakan itu harus dilaksanakan. Yang nomor empat, kapan tindakan itu harus dilaksanakan. Yang nomor lima, who, siapa yang harus melakukan tindakan itu. Yang nomor enam, who, bagaimana cara melaksanakan tindakan itu. Pertanyaan yang nomor tiga, bagaimana contoh penerapan manajemen perencanaan yang baik berdasarkan pengalaman Anda dalam menjalankan webinar kelompok? Menurut saya yang pernah saya alami kemarin dalam penyelenggaraan webinar kelompok adalah sebagai berikut. Merumuskan visi dan misi tujuan. Misi organisasi dan organisasi secara jelas akan membantu manajer dalam menetapkan dan menjalankan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang nomor tiga, memahami kondisi saat ini. Tujuannya adalah ditetapkan untuk mengantisipasi situasi mendatang dengan berbagai standar yang dihendaki. Next, mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambat. Tujuannya adalah berbagai faktor pendukung dan penghambat dari suatu perencanaan. Tujuannya perlu dimodifikasi sendiri mungkin agar sebagai persiapan mengantisipasi untuk hal yang akan dihadapi nantinya. Yang terakhir, nomor 4, menyusun rencana pencapaian. Tujuan bisa dicapai dengan cara mengatasi alternatif kebijakan yang akan ditindakan. 2, menilai dan menganalisis keuntungan dan kerugian dari setiap alternatif. Yang nomor 3, memilih dan menelaah alternatif yang dinilai paling tepat. Yang soal kedua, apa poin-poinnya dalam kemarin
kan ada itu tuh, ada webinar dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Akan saya jelaskan bagaimana apa sih poin-poinnya dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Yang pertama, kelompok 1 kelompok saya. Kelompok 1 memulai poin-poin yang paling penting adalah evidensiasi perkembangan manajemen di era disruptif. Era disruptif adalah era terjadinya perubahan besar-besaran yang diselenggarakan oleh adanya invasi yang mengubah sistem dan tatanan bisnis ke tahap yang lebih baru. Yang kelompok 2, memperbijakan SDM sektor publik yang adaptif terhadap era muda. Badan usaha milik negara yang diselanjutkan di sektor BUMN adalah badan usaha yang di seluruh atau sebagai besar mudanya dimiliki oleh negara. Yang nomor 3, pelayanan publik di era new normal. Tugas negara memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga pendudukan Indonesia dengan memberikan dokumen kependudukan secara tepat. Yang kelompok 4 yaitu peran sektor industri publik dalam penyelesaian ekonomi nasional. Inovasi adalah konsep yang memberikan penerapan gagasan produk atau proses yang baru. Yang kelompok 5 adalah collaboration generation dalam perjuangan pelayanan sektor publik. Sebuah refleksi, pemantik diskusi dalam pembimbingan manajemen kebijakan publik. Yang nomor 5, pertanyaan kelima, manajemen transformasi digital di ruang pelayanan publik adalah poin-poinnya mengacu pada proses dan strategi menggunakan teknologi digital untuk secara transisi mengubah cara bisnis dan melayani pelanggaran. Oh ya, yang ini tadi kelompok 5 ya, yang tadi kelompok 6, maaf, salah Bu Marita saya membacanya. Nah, yang selanjutnya, apa sih pembelajaran positif yang diambil untuk terkait dalam administrasi publik ini untuk kedepannya? Yang pertama, kita dapat siap dalam menghadapi segala kondisi dan keadaan di dalam maupun di luar lingkungan yang akan nantinya kita hadapi dalam berbagai masalah apapun itu. Untuk siap sebagai calon ASN yang solid dan profesional. Yang selanjutnya, kesimpulan apa sih yang terdapat dari setiap narasumber dari kelompok-kelompok tersebut? Yang nomor kelompok pertama, sebentar ya, rambut saya agak turun-turun ini Bu. Yang pertama, sikap dalam keadaan berani untuk bertindak maupun bertindak dan jangan takut pada perubahan. Yang nomor 2, analisis bagus nih perkataannya. Positive learning if study wherever and when agility. Yang nomor 3, bahwa setiap instansi pelaksanaan publik harus berani melakukan inovasi dan keluar pada pola-pola baku yang lalu. Yang nomor 4, salah satu contohnya sebagai calon generasi muda adalah dalam manajemen itu ada namanya tuh perusahaan Indigo. Jadi saya jelaskan Indigo itu apa. Indigo merupakan program adalah program inovasi dan eksklusi startup yang lengkap dengan program pengembangan startup and up yang dimulai dengan kegiatan aktiviti di hadapan besar startup inovasi startup bertingkat dan tatapan sinergi bisnis dan fakultas hold up dengan pembelajarannya adalah learning on dan konsultatif. Yang nomor 5 adalah menghemat waktu. Yang nomor pertama, menghemat waktu, meningkatkan produktivitas dan akurasi. Yang nomor 3, meningkatkan resepsi dari sumber daya yang ada dan minimalkan upaya mereka. Yang kelompok 6 adalah dari konsep learning membantu untuk kita memulai dengan praktisasi di informasi saat ini. Pentingnya meningkatkan kondisi objektivitas dan partisipasi warga sebagai refleksi dalam rakyat. Yang contoh-contohnya adalah mengomunikasi komitmen seluruh pemangku kebijakan dalam melakukan upaya-upaya. Yang nomor 2, menyelesaikan kerangka setiap bagi semua semangku kepentingan. Yang nomor 3, memberikan masukan ke dalam perencanaan pembangunan. Soal terakhir, soal nomor 3, Bu. Saya kan ini menjelaskan kelompok saya ya. Saya dari kelompok 1
dengan judul esensi perkembangan manajemen di era destruktif. Yang soal nomor 2, masalah apa sih yang dibawa oleh kelompok saya adalah bagaimana cara menghadapi perkembangan di zaman sekarang ya, di era digital itu bagaimana. Pertama, temuan penting yang diberikan oleh narasumber yang pertama adalah kita harus meningkatkan SDM organisasi itu. Kita harus meningkatkan. Bagaimana sih cara meningkatkan organisasi? Kalau kita bisa meningkatkan SDM organisasi, maka di era disruptif ini itu kita itu tidak bakal ketinggalan gitu. Yang nomor 2, menerapkan teknologi digital. Apa sih pentingnya teknologi digital untuk era disruptif ini? Kalau kita bisa meningkatkan era digital, kita nggak bakalan ketinggalan tuh apa yang namanya era disruptif. Yang nomor 3, pentingnya dari narasumber adalah melakukan inovasi. Kalau kita bisa melakukan inovasi terdahulu, terbaru, dan lain sebagainya, maka kita tidak akan ketinggalan itu yang namanya era disruptif itu seperti apa, itu nggak bakal ketinggalan. Yang nomor 4, soal selanjutnya adalah kesimpulan narasumber dalam kelompok saya untuk mengembangkan apa sih pemahaman untuk kuliah di masa manajemen ini untuk kedepannya. Harus siap, nomor pertama, harus siap bertindak. Nomor 2, sigap dalam keadaan. Nomor 3, mampu berenergi. Dan yang terakhir adalah jangan takut untuk berubah. Soal selanjutnya, bagaimana sih peran dalam kelompok? Saya berperan sebagai moderator di kelompok tersebut dan membantu narasumber dalam melaksanakan menyampaikan materinya hingga rutut dari awal hingga selesainya acara. Terus soal selanjutnya, jika peringkat saya jika dibuat peringkat di posisi berapa dan mengapa jika saya boleh mengajukan dan jika diberi peringkat bagaimana dan saya itu mengapa kok harus di peringkat tersebut. Jika saya boleh mengajukan dan berkata saya akan mengatakan bila saya akan berada di posisi 2. Kenapa sih saya harus di posisi 2? Yang menurut saya itu harus ada di posisi pertama adalah seharusnya bersama itu tetaplah narasumber. Mengapa harus narasumber? Karena sebagai narasumber, sebagai kakak-kakak narasumber, mereka sudah banyak membantu dalam soal berbagai materi berkat yang mereka sampaikan untuk saya sendiri pribadi, untuk contohnya Ibu dosen Bu Marita, untuk teman-teman saya yang ada di kelas, dengan pembelian materi-materi tersebut kita dapat belajar dan dapat memahami gitu loh, kurangnya dan baiknya itu seperti apa. Jadi menurut saya tetaplah narasumber yang berada di posisi pertama. Seperti itulah soal-soal dari poin-poin dari soal 1, soal 2 dan soal 3. Apabila ada salah-salah kata dari saya mohon maaf. Kurang baiknya saya mohon maaf setulus-tulusnya. Apabila ada salah-salah kata saya mohon dibenarkan. Terima kasih Ibu Marita selaku dosen saya. Apabila salah-salah kata di kelas maupun di luar kelas dalam perkataan saya mohon dimaafkan. Terima kasih untuk satu semesternya ini. Semoga ilmu yang Ibu Marita sampaikan dapat bermanfaat bagi saya. Selamat siang. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Marita.